Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sulam TV. Pertemuan kali ini channel Sulam TV akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib, yakni pasal selanjutnya. Pasal sebelumnya channel Sulam TV membahas kewajiban-kewajiban wudhu. Semoga dipahami, dimengerti dan bisa dipraktekkan. Pertemuan kali ini akan membahas kesunahan-kesunahan wudhu. Namun sebelum masuk ke video intinya, dukung channel Sulam TV dengan cara like, comment, and subscribe. Namun sebelum masuk ke video intinya, seperti biasa, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kasih sudah bersolawat. Oke, kita lanjut ke inti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, sunnahnya ail wudu'i, wudu, asyratu asya'a, ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin, di sebagian salinan kitab matan tidak menggunakan kata-kata asyratu asya, akan tetapi menggunakan lafaz asyru khisalin, yang mana arti dari keduanya adalah sama. At-tasmiyatu, yang pertama sunnahnya wudu yaitu membaca basmalah. Kapan itu dilakukan? Awalahu, sebelum melakukan wudu. Wa aqalluha bismillahi, paling sedikitnya membaca basmalah. Bismillahi adalah lafaz bismillah, jadi dianggap cukup dengan mengucapkan bismillah saja. Wa akmaluha, paling sempurnanya basmalah bismillahirrahmanirrahim, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 2 cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk diucapkan, yakni bismillah. Bisa kalian menggunakan bismillah saja. Kalau ingin lebih sempurna bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka at-tasmiyata awwalahu ata biha fi asna'ihi, dan jikalau kalian lupa tidak membaca bismillah di awal, ata biha fi asna'ihi, maka bacalah bismillah atau basmalah di pertengahannya. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, namun jikalau wudunya sudah selesai, lam ya'ti biha, tidak usah membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini, masuk ke kesunahan wudu yang kedua, yaitu membasuh telapak tangan. Ilal kau'aini, batasannya sampai mana? Sampai kedua pergelangan tangan. Qoblal madmadati, dilakukan sebelum berkumur-kumur. Wa yusiluhuma salasan intaraddad fi tuhrihima, dan kita dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangan dengan 3 kali basuhan. Kapan hal itu dianjurkan? Intaraddad fi tuhrihima, manakala kita ragu akan kesucian kedua telapak tangan kita. Jadi kalau dibasuh 1 kali masih ragu, kita dianjurkan untuk melakukan 3 kali basuhan seperti itu. Kapan dilakukan membasuh kedua telapak tangan itu? Qabla idkhalihima al-ina'ah, sebelum kita mencelupkan atau memasukkan kedua telapak tangan kita pada wadah. Al-mustamila ala ma'in dunal kullataini, yang mana wadah tadi terdapat air yang tidak sampai 2 kulah. Fa illam yughsilhuma kuriha,
Kalau kita tidak melakukan atau tidak membasuh kedua telapak tangan, main celup-celupkan saja misalkan ke dalam wadah yang airnya tidak sampai 2 kullah, maka hukumnya kuriha, dimakruhkan. Lahu ghamsuhuma fil ina'i, dimakruhkan mencelupkan kedua telapak tangan ke wadah tadi, yang mana wadah tadi itu airnya tidak sampai 2 kullah. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Namun jikalau kalian yakin akan kesucian kedua telapak tangan kalian, apakah masih dihukumi makruh? Lam yukrah, di sini tidak dihukumi makruh lagi. Lahu ghamsuhuma, mencelupkan kedua telapak tangan ke wadah yang airnya tidak sampai 2 kullah. Masuk ke pembahasan atau kesunahan yang ketiga, kesunahan wudu. Wal matmadatu ba'da ghuslil kaffaini. Yang ketiga yaitu kita disunnahkan untuk berkumur-kumur. Dilakukannya kapan? Ba'da ghuslil kaffaini, setelah mencuci kedua telapak tangan. Jadi kalau dipikir kita harus berurutan. Jadi pertama sunnahnya wudhu membaca basmalah, yang kedua melakukan atau mencuci kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan, yang ketiga berkumur-kumur. Wa yahsulu ahlus sunnati fiha, kita akan mendapatkan kesunahan berkumur-kumur itu dengan cara apa? Biidkhalil ma'a fil fammi, dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Sawaun adaruhu, baik air itu diputar-putar terlebih dahulu dalam fihi, dalam mulut. Wa majjahu, kemudian kita melepehkan atau meludahkan. Amla, atau tidak melepehkannya, dalam artian ditelan. Itu sudah dapat menghasilkan kesunahan wudhu tersebut. Jadi caranya memasukkan air ke dalam mulut, baik itu dilepehkan atau ditelan, itu sudah termasuk kategori matmadah dalam artian kumur-kumur. Namun fa'in aradal akmalah majjahu, kalau kalian ingin mendapatkan kesunahan yang lebih sempurna, majjahu, di situ kita dianjurkan untuk melepehkannya, dalam artian jangan ditelan. Wal istinsyaku, masuk ke pembahasan sunnahnya wudu yang nomor 4. Yang nomor 4 itu apa? Al istinsyaku, yaitu istinsyak ba'dal matmadati, dilakukannya istinsyak ini setelah berkumur-kumur. Apa itu istinsyak? Wa yahsulu ahlus sunnati fihi biidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadabahu fi nafsihi ila khayashimihi wa natharuhu amla. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, sawa'un jadabahu fi nafsihi ila khayashimihi, baik itu menghirup air sampai ke rongga-rongga hidung. Wa natharuhu, kemudian kita mengeluarkan. Amla, atau tidak mengeluarkan. Namun fa'in aradal akmala natharuhu, namun kalau kita ingin mendapatkan kesunahan wudu, airnya jangan dihirup, akan tetapi natharuhu, kita harus mengeluarkan air tersebut yang sudah dihirup oleh hidung, kita keluarkan. Wal jam'u bainal matmadati wal istinsyaki bitalati ghurafin yatamatmadu min kulli minha thumma yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Mengumpulkan matmadah dan istinsyak dengan 3 kali pengambilan air, yang setiap kali pengambilan air digunakan untuk matmadah lalu istinsyak, itu lebih baik daripada memisah antara keduanya. Masuk ke kesunahan wudu yang kelima. Wa mashu jami'ir ra'si wa fi ba'di nusakhil matni wal isti'abur ra'si bil mashi. Yang kelima yaitu mengusap seluruh kepala. Di antara beberapa salinan kitab matan digunakan redaksi atau lafadz isti'abur ra'si bil mashi. Jadi tidak menggunakan lafadz mashu jami'ir ra'si. Di sebagian salinan kitab matan menggunakan lafadz isti'abur ra'si bil mashi.
artinya dan maksud tujuannya adalah sama. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqah. Adapun membasuh sebagian kepala, fawajibun hukumnya wajib, kama sabaqah sebagaimana keterangan yang telah diterangkan di kewajiban-kewajiban wudu. Walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Jika tidak ada keinginan untuk melepas sesuatu yang berada di atas kepala berupa surban misalkan atau semisalnya, maka boleh menyempurnakan kesunnahan dengan mengusap surban tadi. Jadi misalkan kita posisi ngambil wuduknya lagi memakai surban, kita malas untuk membuka surban itu, maka cukup kita menyempurnakan basuhannya, yaitu dengan cara mengusap surban tadi. Itu sudah dianggap melakukan kesunnahan wuduk. Masuk ke pembahasan yang keenam, wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima in jadidin ay ghairi balalir ra'si. Sunnah wudu yang nomor 6, mengusap seluruh bagian telinga, baik bagian luar zahirihima wa batinihima atau bagian dalam. Menggunakan apa? Bima in jadidin, menggunakan air yang baru. Maksud air yang baru yang bagaimana? Ai ghairi balalir ra'si, dengan artian bukan air bekas basuhan dari kepala. Jadi harus ambil air baru ya. Jangan ambil dari bekas bebasuhan yang telah dibasuhkan ke kepala seperti itu. Maksudnya bukan berasal dari basah-basah air yang dari kepala seperti itu. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila musabbahataihi fi somakhaihi. Caranya bagaimana agar kita mendapatkan kesunahan membasuh kedua telinga? Caranya ayyudkhila musabbahataihi, yang pertama kita masukkan telunjuk kita fi somakhaihi, ke lubang kedua telinga kita, wa yudirohuma, kemudian kita memutar telunjuk kita alal mu'atifi, atas sela-sela bagian daun telinga, wa yumirru ibhamaihi ala duhurihima, kemudian kita memutar ibu jari tangan kita di atas daun telinga. Summa yulsiku kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharon, kemudian menempelkan telapak tangan pada telinga dalam keadaan basah untuk lebih memperjelas ratanya usapan. Jadi tujuannya kenapa kita masih disunnahkan atau dianjurkan untuk menempelkan kedua tangan yang basah? Karena istidharon, tujuannya untuk memperjelas ratanya usapan. Wa takhlilul lihiyatil kattati, yang ketujuh sunnahnya wudu, yaitu kita melakukan takhlil, menyisir jenggot al-kathatih yang tebal, maksudnya jenggot laki-laki ya. Bimutallatatin minar rajuli amma lihyatur rajuli al-khafifatu, kalau jenggotnya seorang laki-laki tidak tebal, walihyatum ro'atin wal khunsa, dan jenggot perempuan dan khunsa ini banci ya, fayajibu takhliluhuma, ketiganya yakni jenggot seorang laki-laki yang tidak tebal dan jenggot seorang perempuan atau seorang banci, bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib menyisirnya seperti itu, bukan pakai sisir ya, maksudnya pakai tangan seperti itu. Caranya bagaimana? Wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Tata caranya seperti apa? Yaitu menyisir jenggot yang sunnah bagi laki-laki adalah dengan memasukkan jari-jari tangannya melalui arah bawah jenggot. Jadi jari-jari dimasukkan dari arah bawah ya, jangan dari
arah depan atau arah belakang atau arah atas misalkan. Yang sunnahnya penyisirannya melakukan dari arah bawah. Wa takhlilu asabil yadaini warrijlaini. Takhlil atau dalam kurung menyela-nyela jari-jari, maksudnya jari-jari tangan dan jari-jari kaki, ini disunnahkan jikalau memang memungkinkan air bisa sampai ke jari-jari tanpa takhlil tersebut. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multifati wajib takhliluha. Jikalau air tidak bisa sampai kecuali dengan menyela-nyela seperti jari-jari yang rapat misalkan, maka wajib hukumnya untuk melakukan takhlil. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha harumah fatkuha litakhlil. Dan jikalau tidak mudah untuk melakukan takhlil, takhlil itu menyela-nyela ya, misalkan disebabkan sesuatu, disebabkan lengketnya jari-jari, maka justru haram merenggangnya dalam rangka tahlil. Jadi kalau misalkan sudah tidak dimungkinkan untuk bisa direnggangkan, contoh kena lem misalkan, kalau dipaksa direnggangkan, dibuka akan menyebabkan mudarat kepada tangan kita. Hal sedemikian tidak dianjurkan oleh syariat untuk melakukan takhlil. Jadi biarkan saja. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiki. Cara melakukan tahlil kedua tangan yaitu bitashbikih, dengan cara tasbik. Apa itu tasbik? Tasbik ialah menempatkan jari-jari tangan kanan di antara jari-jari tangan kiri. Jadi dalam artian berselang-seling ya. Warrijlaini bi ayyabda'a bi khinsiri yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsirir rijli al yumna khotiman bi khinsiril yusra. Menyela-nyela jari-jari kaki adalah dengan menempatkan jari-jari tangan di antara jari-jari kaki dengan memulainya dari jari kelingking tangan kiri, dimasukkan dari arah bawah kaki dan diawali dari kelingking kaki kanan dan mengakhirinya pada kelingking kaki kiri tentunya. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra. Kesunahan wudhu yang nomor 8 adalah mendahulukan bagian tubuh yang kanan, didahulukan dari tangan dan kaki daripada bagian yang kiri. Ammal udwanil ladzani yashulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul yaminu minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Adapun dua anggota badan yang mudah untuk dibasuh secara bersamaan seperti dua pipi misalkan, maka tidak sunnah mendahulukan bagian kanan, tetapi keduanya dibasuh dalam sekali tahapan, daf'atan wahidatan. Wa dzakarul musannifu sunniyata tathlithil udwi al-mas'uli wal mamsuhi fi qawlihi. Yang kesembilan, kesunahan wudhu. Kiai Musannif menuturkan kesunahan taslis, melakukan 3 kali basuhan maksudnya pada anggota badan yang dibasuh dan yang diusap. Fi qawlihi, dalam ungkapan Kiai Musannif, wa taharatu thalasan salasan, dan bersuci 3 kali 3 kali. Wa fi ba'din nusahi at-tikraru ailil maghsuli wal mamsuhi. Dalam salinan kitab matan digunakan redaksi at-tikrar, jadi tidak menggunakan lafaz salasan-salasan, akan tetapi di salinan kitab matan ada yang menggunakan lafaz tikrar, artinya mengulang, maknanya tetap sama. Inti dan maksud dan tujuannya
tetap sama, yakni pengulangan dengan 3 kali ulangan. Itu yang disunnahkan. Kita masuk ke sunnahan wudu yang terakhir versi Fathul Qorib. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Kesunahan wudu yang ke-10 adalah muwalah wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Muwalah ini juga diredaksikan dengan menggunakan lafaz tatabu. Apa itu tatabu atau muwalah? Wahiya alla yahsula bainal udwaini tafrikun katirun bal yutahharul udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu ma'tidalil hawa wal mizaj waz zaman. Muwalah itu berarti tidak wujudnya pemisah yang banyak, dalam artian dalam kurung lama, antara dua anggota wudu, bahkan satu anggota wudu segera dibasuh setelah anggota wudu yang lain telah selesai. Dengan cara apa? Batasan-batasan lamanya sekira anggota wudu yang dibasuh sebelumnya belum kering, dengan kondisi stabilnya udara, kondisi tubuh dan musim. Wa idza thallata fal i'tibaru bi akhiri ghaslatin. Jika melakukan taslis, maka yang menjadi acuan muwalah adalah pada akhirnya pembasuhan. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Hanya saja muwalah ini disunnahkan dalam selain wudunya orang yang dalam keadaan darurat. Amma huwa fal muwalatu wajibun fi haqqihi. Sedangkan orang yang memiliki kondisi darurat, maka muwalah baginya adalah wajib. Jadi yang disunnahkan muwalah adalah orang yang tidak mempunyai darurat. Kalau mempunyai darurat, maka muwalah tidak sunnah lagi, akan tetapi wajib. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Masih banyak atau masih ada kesunahan-kesunahan wudu yang lain bagi wudu yang disebutkan dalam kitab-kitab besar. Wallahu a'lamu bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.